Infeksi saluran kemih atau yang sering disebut ISK adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup sering terjadi, termasuk pada anak-anak. ISK bisa menyerang ginjal, kandung kemih, atau saluran tempat keluarnya urin. ISK terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih. Nah, biasanya gejalanya itu seperti sering buang air kecil, rasanya di waktu pipis, atau bahkan demam. Pada anak-anak, penyebab paling umum adalah bakteri E. coli. Kalau tidak ditangani dengan baik, infeksi ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti kerusakan ginjal. Secara global, ISK masih menjadi infeksi bakteri yang sering menyerang anak-anak. Bahkan di Indonesia, angka kejadiannya cukup tinggi. Sayangnya, banyak anak yang belum tahu cara mencegahnya. Beberapa hal sederhana ternyata bisa meningkatkan risiko ISK loh. Misalnya, sering menahan buang air kecil, toilet sekolah yang kotor, atau kebiasaan tidak minum air yang cukup. Anak perempuan juga punya risiko yang lebih tinggi karena saluran kencingnya lebih pendek. Karena itu, edukasi tentang ISK jadi penting banget dilakukan sejak dini. Melalui kegiatan edukasi di SDN Jatinangor, kami ingin membantu teman-teman memahami pentingnya menjaga kebersihan diri, tidak menahan pipis, dan cukup minum air setiap hari. Kegiatan edukasi pencegahan ISK dilaksanakan sebagai bagian dari program Festival Gagasan oleh kelompok Tutorial 8 Blok GUS. Kegiatan ini bertujuan menerapkan ilmu kesehatan masyarakat secara langsung bagi siswa sekolah dasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 20 November 2025 pukul 7 sampai setengah 10 WIB di SDN Jatinangor. Yang dipilih karena lokasi yang mudah dijangkau, fasilitas lengkap, dan antusiasme siswa. Seluruh persiapan, termasuk pemasangan alat peraga dan pembagian buklet dilakukan oleh tim sejak pagi. Kegiatan ini dijalankan oleh 10 anggota kelompok tutorial 8 Blok dengan pembagian tugas mulai dari perencanaan, dokumentasi, fasilitator diskusi, hingga evaluasi. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas 4 hingga 6, sebanyak 40 orang yang berada pada usia penting untuk pembiasaan kebersihan diri. Kegiatan edukasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pre-assessment, intervensi, dan post-assessment. Pada pre-assessment, tim meninjau kondisi toilet, kebersihan lingkungan, dan kebiasaan toileting anak, serta mewawancarai guru dan siswa. Tahap intervensi adalah inti kegiatan berupa edukasi interaktif menggunakan focus group discussion. Siswa dibagi kelompok kecil, difasilitasi oleh kakak fasilitator dengan materi pengenalan ISK, cara toileting yang benar, dan juga pentingnya cairan harian. Media yang digunakan termasuk poster, alat peraga, dan studi kasus sederhana. Setiap siswa mengisi pretest sebelum sesi dan post-test setelahnya untuk melihat peningkatan pemahaman. Dalam FGD, anak-anak diberikan kasus sehari-hari untuk dianalisis dan dicatat dalam pohon masalah, yang kemudian dipresentasikan di depan teman-teman. Aktivitas ini berlangsung aktif dan menyenangkan, disertai penghargaan kelompok terbaik sebagai apresiasi partisipasi. Tahap post-test meliputi pengumpulan dan analisis hasil pretest dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari 7 menjadi 8,05 dengan endgain 0,35 dan termasuk kategori efektivitas sedang menurut klasifikasi Higg. Hal ini menunjukkan FGD yang dipadukan media visual dapat meningkatkan pemahaman anak. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai timeline. Perencanaan awal November, pelaksanaan minggu ketiga, dan dokumentasi minggu terakhir. Indikator keberhasilan meliputi ketersediaan materi, pelaksanaan sesuai rencana, peningkatan pengetahuan peserta, dan antusiasme siswa selama kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga pengalaman belajar menyenangkan. Dengan pendekatan partisipatif, anak-anak memahami pentingnya kebersihan diri, tidak menahan buang air kecil, dan menjaga asupan cairan. Semoga pengetahuan ini dapat diterapkan sehari-hari dan mengurangi risiko ISK. Terima kasih kepada pihak sekolah, guru, dan peserta yang aktif berpartisipasi. Ceria!